Allah jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik ya Allah berserta orang-orang yang mendukungnya. Ucapkan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat sekalian, ada seorang ustadz berdoa terhadap ustadz lainnya dengan redaksi, ya Allah jadikanlah ustadz-ustadz yang menghalalkan musik mati dalam keadaan mendengarkan musik. Ada yang berani mengaminkan? Doa ini dimulai dengan doa, ya Allah jadikanlah kami ahli tauhid. Itu memang doa yang bagus. Dan doa yang kedua, ya Allah jadikanlah dakwah teman-teman kami semakin luas. Amin, kata beliau. Nah, baru beliau mendoakan, ya Allah jadikanlah ustadz-ustadz yang menghalalkan musik mati dalam keadaan sedang mendengarkan musik. Ada yang berani mengaminkan? Begitukah sikap seorang ustadz? Doa pertama dan kedua jelas bagus. Karena berharap seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau memang tidak setuju dengan orang yang menghalalkan musik, jangan sampai seperti itu. Cara kita berdoa itu jelas sifat kekanak-kanakan, seakan-akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berseberangan dengan kita dengan kejelekan-kejelekan. Mungkin timbul pemikiran seperti ini, kalau memang musik itu halal, apa salahnya meninggal dalam keadaan sedang mendengarkan musik? Itu jelas pikiran yang salah, jelas asumsi yang salah. Banyak pekerjaan yang halal, banyak pekerjaan yang mubah, tapi banyak orang tidak menginginkan meninggal sedang melakukan pekerjaan mubah tersebut. Misalnya seorang sopir. Sopir dia sedang musafir atau sedang mengantarkan penumpangnya meninggal. Nggak ada yang berharap seperti itu. Maka sebagai seorang ustadz, sebagai seorang public figure, sebagai orang yang dicontoh, yang digugu, maka kasihlah contoh yang baik. Jangan sampai ketika kita tidak setuju dengan sesuatu, maka kita melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak. Jangan kayak gitu. Kita boleh saja berbeda dengan seseorang. Kita sah-sah saja berbeda dengan kelompok yang lain. Memang ketika kita menganggap manhaj kita yang paling benar, kita memposisikan diri sudah berada pada jalan yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat Rasulullah, oleh para salafus saleh, seakan-akan yang lain menyimpang semuanya. Itu tidak membawa kemaslahatan. Alih-alih orang lain ketika mendengar doa kita seperti itu bertobat, berubah, malah menjadi a priori, malah menjadi antipati. Apakah pengikut ustadz-ustadz yang mengatakan begini-begini ketika mendengar doa seperti itu berubah? Enggak, malah makin benci. Dakwah itu tidak dibangun di atas dasar kebencian. Dakwah itu tidak dibangun di atas dasar permusuhan. Dakwah itu dibangun atas dasar cinta. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita kalau berdakwah itu menyuruh manusia itu dengan mau'izah hasanah. Bukan cara-cara tidak bijak seperti itu. Nah, sahabat sekalian, siapapun antum yang menonton video ini, mari kita doakan orang-orang yang berseberangan dengan kita dengan doa hidayah, dengan doa-doa kebaikan. Jangan sampai kita mengatakan kami tidak pernah menyesatkan orang, kami tidak pernah mengkafirkan orang, kami tidak pernah begini dan begitu. Tapi sikap kita tidak seperti apa yang kita katakan. Orang mendengar kita memang nggak pernah mengkafirkan orang, tapi sikap kita, cara kita memperlakukan orang lain jelas kemana kita menganggap orang lain tersebut. Sahabat sekalian, mari kita sering-sering berdoa seperti doa Ustaz tersebut. Ya Allah, matikanlah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli tauhid. Ya Allah,
Jadikanlah dakwah teman-teman kami semakin luas, semakin diterima, semakin berkembang agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ya Allah, walaupun ada orang yang menghalalkan musik, walaupun ada orang yang melakukan seperti ini, berilah mereka hidayah, berilah mereka kebaikan. Mari kita terus berdoa kebaikan terhadap umat ini. Sebagaimana kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin, sebagaimana kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa, walaupun penguasa itu jauh dari syariat Allah, kita lebih mau mendoakan kebaikan daripada mengkritik penguasa. Bukankah kita selalu mengatakan, daripada mengkritik penguasa, daripada menghujat penguasa, lebih bagus kita mendoakan kebaikan terhadap penguasa. Karena doa itu jauh lebih baik. Nah, sekarang itu kita bawa juga, daripada menghujat orang yang berbeda dengan kita, daripada mendoakan kejelekan terhadap orang yang berbeda dengan kita, mari kita mendoakan kebaikan terhadap mereka. Mari kita mendoakan hidayah terhadap mereka. Itu jauh lebih bijaksana, itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dekat dengan cara para salafus saleh. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.